Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamili washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bijannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa asli wa syai'im min sidrin qalil wa dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Sadaqallahul azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera. Marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in, dan para alim ulama. Yang mulia Tunku Imam Syekh, tungku-tungku gure-gure luntuan, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, panitia pengurus masjid, segenap kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, pertama sekali khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, serta memperkuat ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya manusia hidup di dunia tujuannya hanya satu, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh makhluk hidup, Allah membuat aturan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka Allah akan memberi sanksi. Sekalipun tidak diberikan sanksi di dalam dunia, kelak Allah juga akan memberi sanksi kelak di yaumil qiyamah. Maka oleh sebab demikian, agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang selalu dirahmati oleh Allah, perlu kita meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan di dalam semua hal yang telah diatur oleh agama. Kita Bandung, khususnya masyarakat Birin, umumnya Aceh dan Sumatera, telah dilanda musibah banjir dan longsor. Maka musibah banjir dan longsor itu tergantung nama menurut pemahaman dan yang dialami oleh masing-masing. Apakah itu dalam bentuk teguran atau itu sebagai musibah. Apabila kita selamanya merasa bahwa jauh dengan Allah, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, maka itu disebut sebagai azab. Apabila kita
merasa bahwa dekat dengan Allah itu merupakan sebagai bentuk teguran dan ujian yang diberikan kepada gedanya orang yang beriman agar gedanya bersabar, semakin bersabar maka gedanya akan ditingkatkan derajat oleh Allah. Al-Quran telah menjelaskan sejarah umat-umat yang terdahulu, apakah mereka itu yang beriman atau mereka itu yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kehidupan umat Nabiullah Nuh, kehidupan Fir'aun dan umatnya, termasuk salah satunya adalah kaum Saba. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, laqad kana li saba'im fi maskanihim ayatun jannatani ayyamili washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatu wa rabbul ghafur. Adalah di negeri Sabah itu, di tempat mereka tinggal ada satu tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah tersebut? Jannatani ayyamili washimal. Ada dua kebun yang di tengah-tengahnya ada satu waduk. Artinya kebun yang di pihak kiri dan di pihak kanan, di tengah-tengahnya ada waduk. Menurut ahli tafsir dijelaskan bahwa waduk tersebut panjangnya lebih kurang 1 kilo. Nah, pendapat ulama yang mengatakan namertuh 50 meter, lebar 60 meter, kedalaman 16 meter. Oleh Allah menyampaikan, kulu min rizqi rabbikum, makanlah olehmu daripada rezeki Tuhan kamu, washkuru lahu, dan syukurlah terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baldatun tayyibatu wa rabbul ghafur. Negeri Sabah itu adalah satu negeri yang taibah, baik, bagus, makmur. Wa rabbul ghafur, dan Allah menegaskan bahwa dianya Allah itu Tuhan yang maha pengampun. Sabah adalah nan sidrauragam. Dia memiliki 6 orang anak yang tersebar ke seluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah Ratu Balqis, keturunan daripada Sabah. Yang pertamanya Ratu Balqis itu tidak beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah pada masa Nabiullah Sulaiman. Menurut ahli sejarah bahwa waduk tersebut dibangun oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis beserta rakyatnya beriman dan takwa kepada Allah. Beberapa kurun keturunan kemudian ada keturunan Ratu Balqis itu yang tidak taat kepada Allah. Padahal negeri Sabah itu adalah negeri yang makmur, di mana negeri tersebut memiliki 2 jannatani, 2 kebun yang buahnya lazat, subur, dan berbuah sepanjang musim. Karena ada waduk yang mengaliri 2 kebun tersebut. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir, kebun tersebut tidak ada hama, hana binatang yang bisa mengganggu buah dan biji dalam kebun tersebut. Kemudian oleh Allah menyampaikan fa'aradu, tapi mereka berpaling dariku, kata Allah. Mereka telah kuberikan nikmat, fa arsalna alaihim sailal arim,
maka kami kirim banjir yang disebut dengan sailal arim. Arim menurut ahli tafsir adalah sabuh tikuh yang cukup raya, yang lebih raya daripada mi'ong. Oleh tikuh tersebut dikuriklah waduk sehingga terjadi kebocoran, terjadilah banjir. Sebahagian ulama ahli tafsir mengatakan bahawa terjadi perperangan antar suku di negeri Sabak, maka waduk tersebut dirusak. Keringnya waduk, hilangnya air, wabaddalnahum bijannataini bijannataihim jannataini zawata ukulin khamtin. Kemudian kata Allah, kami mengganti dua kebun tersebut dengan dua kebun yang di dalamnya terdapat pohon yang buahnya semuanya pahit. Wa aslin wa syai'im min sidrin qalil, terdapat di dalamnya buah cemara dan sedikit daripada buah badar. Dari buah anggur, buah apel, buah yang sehat, manis, karena kufur terhadap nikmat Allah, maka gegantolah li Allah. Dua kebun yang menjadi kebanggaan orang negeri Sabak dengan kebun yang di dalamnya terdapat buah, pohon yang buahnya pahit, tanahnya gersang. Kenapa? Allah menjawab, dzalika jazainahum bima kafaru. Demikian itu adalah balasan terhadap mereka kaum Sabak yang kufur terhadap nikmat Allah. Wahal nunaji illal kafur, Allah tidak akan membalas dengan azab kecuali terhadap kaum-kaum yang kufur. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita berfikir yang hadir uronyo dalam masjid atau kita menganggap bahwa ahli ibadah. Benar bahwa kita adalah ahli ibadah. Tapi sesungguhnya masyarakat getanyo tidak berimbang antara ahli ibadah dengan ahli maksiat. Lebih banyak ahli maksiat daripada ahli ibadah. Lebih banyak yang mengundang bala daripada yang menolak bala. Namun sebagai mukmin yang sejati, menganggap bahawa saudaranya seiman itu merupakan tanggung jawab secara moral dan agama untuk memberikan nasihat. Bukanlah artinya dikala kita yang merasa sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah, kemudian saudara kita yang berbuat maksiat itu bukan tanggung jawab kita. Bukan demikian. Tapi mereka itu adalah tanggung jawab kita sebagai ahli ibadah. Rasul menyampaikan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu kamu sehingga bahwa kamu cinta terhadap saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Kita cinta bahwa kita selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi saudara kita yang lalai daripada perintah Allah. Kiban kita yang tak anggap bahawa tinggal semayang yang bentuk ancaman bagi kita, menancit ditinggalkannya ibadah oleh saudara kita itu merupakan bentuk ancaman. Artinya bahawa mukmin itu sesungguhnya kal jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Dikala saudara kita yang melakukan maksiat, kita yang bertanggung jawab untuk menegur, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah tidak akan menjadi
tidak akan menjadikan Saboh Nanggro menjadi Nanggro Taibatun wa Rabbul Ghafur apabila Nanggro tersebut penduduknya tidak taat, tidak beriman dan takwa kepada Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Jikalau sesungguhnya ahli penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah akan membuka keberkatan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan diterbitkan oleh Allah daripada bumi. Akan tetapi kata Allah, kadzabu, mereka itu mendustai nikmatku. Wa najazzainahum bima kasabu, dan kami akan membalas dengan apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka pertama sekali di dalam kehidupan Gedanyo, kita harus memastikan semakin Gedanyo bertambah usia, semakin dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, upaya yang paling perlu diperhatikan dalam dunianya adalah memperbanyak amal kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang kaya kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang kaya dengan amal. Karena segala keburukan dikala Gedanyo nahak orang lain yang terlanggar, nahak orang lain yang tazalimi, apabila Gedanyo memiliki amal yang baik, maka cara Gedanyo menebus adalah dengan membayar kesalahan itu dengan amal kebaikan yang terbubur oleh Gedanyo. Gedanyo sebagai orang cik dalam dunia hana tajaga purmo, hana tajaga anik, tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Maka di pintu surga itu tertulis bahwa surga tidak disediakan bagi orang tua yang dayus. Wate anik Gedanyo lalu karena hanai semayang, anik Gedanyo lalu sehingga mereka tidak mengetahui mana kewajiban membuka auratnya, padahal usia mereka usia yang dituntut dalam agama untuk tadidik, menancit perumoh Gedanyo hana terjaga dengan sebaik mungkin. Mereka kelak di yaumil qiyamah akan menuntut di hadapan Allah, dibegah liane dan perumoh Gedanyo ba Allah, ya Allah, ayah lun yang na sidro gesagai ibadah, yang gejaga dro gesagai hana gepuput yang salah, tapi dia tidak menjagaku, tidak menasihat aku, tidak memberikan ilmu pengetahuan agar aku bisa mengenalmu ya Allah, agar aku bisa melaksanakan ibadah secara benar. Wadanyan oleh Allah gepegah ba malaikat ciparit saha amal kebajikan jihnale oleh malaikat kepariksa gegala ditna dosa anu karena kesalahan urang cik dan ditna le dosa berumuh wat belakau, maka gecok amal kebajikan ayah, gecok amal kebajikan Gedanyo lekau, gejuk ke berumuh. Andai kata amal kebajikan tidak mencukupi untuk menutupi kesalahan istri dan anak karena kesalahan Gedanyo, maka gecok dosa anu, gecok dosa berumuh gepudu bak Gedanyo lekau dan sebagai ayah, sehingga ujung but Gedanyo tatamong lam neraka wak dosa berumuh dan anu yang disebabkan oleh Gedanyo.
Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selama kita tahu di dalam dunia, maka kita punya tanggung jawab pertama terhadap diri kita sendiri, punya tanggung jawab terhadap keluarga, dan punya tanggung jawab terhadap lingkungan di mana tempat kita tinggal. Negeri baldatun taibatu wa rabbul ghafur itu sangat tergantung kepada setiap individu umat satu negeri tersebut. Apabila getanya le dosa le salah dengan Allah, maka Allah akan mengirim bencana. Andai kata getanya Bandung bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga dan lingkungan tempat kita tinggal, maka negeri kita akan menjadi negeri yang dijamin karena kita menjamin berjalannya aturan sesuai dengan tanggung jawab kita. Yang tanggung jawab tersebut tentu tidak sama. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bil yadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka hendak dia mengubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisani. Andai kita hana kemampuan untuk menyampaikan dengan tangan, hana syauqah, hana kekuatan, fa bilisani, maka dengan lisan, dengan cara mendakwahkan dan memberikan nasihat. Fa illam yastati bilisan fabi qalbi. Andai kata kita hana sanggup dengan lisan, hana kemampuan, maka dengan hati kita. Yang demikian itu kata Rasul, adhaful iman adalah selemah-lemah imannya seseorang. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah satu kesimpulan di mana bahwa keberkatan, ketenangan hidup, kemakmuran itu sangat tergantung kepada kita hamba. Apabila kita hamba taat kepada Allah, Allah akan membalas taat itu dengan kemakmuran, ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kita hamba hana taat kepada Allah, Allah akan menegur, baik itu dalam bentuk azab atau itu dalam bentuk ujian bagi kitanya yang taat kepada Allah, yang disebabkan datang bala itu oleh saudara kitanya yang melaksanakan maksiat. Orang kata sabah nanggro nyan maksiat tapi hana gebi bala oleh Allah, maka itu disebut dengan istidraj. Al-Quran telah menjelaskan ada yang namanya Fir'aun dengan umatnya yang diazab oleh Allah dalam bentuk istidraj. Nah kaum Nabiullah Lut, mereka itu juga dibalas dengan istidraj atas kesalahan mereka. Ada yang namanya Namrud, ada yang namanya Qarun, karena dosanya Allah menunda dengan siksaan yang sangat pedih. Oleh sebab demikian, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah serta memperkuat ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi khatib, umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله أقيموا الصلاة.